Halo teman-teman, ketemu lagi bareng Katian di Jago Bindo, Jago Bahasa Indonesia. Kita hari ini akan membahas soal Bahasa Indonesia SIMAK UI 2017. Tema hari ini adalah kalimat efektif. Oke? Nah, di sini ada teks teman-teman. Kita nggak perlu baca teksnya secara keseluruhan. Kita langsung aja lihat soalnya. Soalnya adalah kalimat yang tidak efektif adalah kalimat simple soalnya. Tapi apakah jawabannya sesimpel itu? Kita lihat ya. Pilihannya 2, 6, 12, 13, 15. 2 itu yang ini, 6, 13, 15. Oke. Nah, untuk menjawab soal kalimat tidak efektif, kita perlu mengetahui ciri-ciri dari kalimat yang tidak efektif. Ada 6 ciri-ciri, tidak banyak, tapi penjelasannya cukup merepotkan. Nah, kalimat yang tidak efektif itu yang pertama ciri-cirinya adalah tidak ada subjek atau predikat ya. Nah, Kakak izin tulis di sini tidak ada subjek atau predikat. Misal ada kalimat seperti ini. Bagi seluruh siswa harap membawa KTP. Kita ganti jangan kata siswa, mahasiswa. Oke. Kalimat ini tidak memiliki subjek. Kalau kita analisis, maka predikatnya adalah harap membawa, ini predikat. Kemudian berarti sebelum predikat ada bagi seluruh mahasiswa. Itu adalah keterangan dan KTP di sini sebagai harusnya dia adalah objek. Nah, kenapa ini jadi keterangan? Karena di sini ada kata bagi. Bagi ini termasuk ke dalam jenis preposisi atau kata depan. Kalau kita mau membuat predikat, membuat subjek pada kalimat ini hadir, ya, berarti kita harus menghilangkan kata bagi. Kita coret. Seluruh mahasiswa itu akan berubah menjadi subjek, harap membawa predikat, KTP-nya objek. Ya. Jadi kalau kalimat yang diawali dengan preposisi itu kemungkinan besar tidak ada subjeknya. Bisa ada subjeknya kalau posisinya keterangan ada di awal. Tapi ini kan subjeknya di awal bukan keterangan ya. Oke. Yang kedua terdapat kesalahan EYD. EYD ini banyak sekali pembahasannya teman-teman. EYD ini di dalamnya mengatur tentang tanda baca, huruf kapital, kemudian penulisan kata. Apakah itu di spasi atau dicetak miring dan sebagainya. Nah, teman-teman bisa unduh EYD edisi terakhir yaitu edisi 5 PDF-nya untuk dibaca dan dilihat. Bagaimana sih aturan penulisan tanda baca, huruf kapital, dan penulisan kata. Yang ketiga, diksinya tidak tepat. Diksi tidak tepat ini bisa karena pilihan katanya atau imbuhannya, kesalahan imbuhan, bisa juga karena kesalahan konjungsi. Misal, harusnya menggunakan imbuhan pe-an. Tapi ternyata yang dipakai adalah imbuhan per-an. Ini dua imbuhan yang berbeda dan maknanya berbeda. Jadi artinya juga berbeda. Kesalahan konjungsi, misal harusnya ketika menggunakan konjungsi bukan titik-titik pasangannya melainkan. Tapi yang justru digunakan adalah bukan titik-titik tetapi. Nah, ini adalah kesalahan konjungsi. Atau kesalahan konjungsi harusnya konjungsinya antar kalimat, tapi dipakainya intra kalimat dan sebaliknya. Oke. Kemudian boros kata. Pemborosan kata ini terjadi karena dalam percakapan sehari-hari kita sering menggunakan kata yang mubazir dan itu terbawa ke dalam tulisan.
Misal, silakan naik ke atas. Naik itu sudah pasti ke atas, jadi tidak perlu lagi silakan naik ke atas. Misalnya ada MC bilang silakan naik ke atas panggung, ya harusnya cukup silakan naik ke panggung atau silakan ke atas panggung ya. Ini bisa kita hilangkan. Atau misalnya saya memakai baju warna merah. Ini juga pemborosan kata karena merah itu sudah menunjukkan warna. Jadi kita tidak perlu lagi mengatakan warna. Saya memakai baju merah. Yang kelima, kalimatnya tidak logis. Logis atau tidak sebuah kalimat ini berdasarkan diterima atau tidaknya sebuah kalimat dengan akal sehat kita. Misal, penyuluhan KB tidak akan berhasil karena penyuluhnya beranak 5. Kita tahu program KB ini kan keluarga berencana untuk artinya 2 anak ya maksimal. Tapi di sini ada penyuluhnya beranak 5. Lalu orang-orang membuat kalimat seperti ini. Padahal kompetensi profesionalnya tentu tidak berkaitan dengan preferensi pribadinya. Contoh yang lebih sederhana, misal yang tidak logis. Anak perempuan dilarang duduk depan pintu karena akan susah jodoh. Nah, ini seringkali dikatakan orang tua, anak perempuan dilarang duduk depan pintu karena akan susah jodoh. Ya, padahal tidak ada hubungan antara sebab dan akibat. Tidak ada hubungan antara duduk depan pintu dan susah jodoh. Ini namanya tidak logis, teman-teman. Yang terakhir adalah ambigu. Ambigu ini berarti satu kalimat bisa bermakna ganda. Misal begini. Anak dosen yang cantik itu kuliah kedokteran. Nah, anak dosen yang cantik itu kuliah kedokteran. Kalimat ini bisa bermakna dua. Bisa dosen yang cantik atau anak dosennya yang cantik. Jadi, kalimat ini tergolong tidak efektif dalam kategori ambigu, artinya memiliki dua makna. Oke, sekarang teman-teman udah tahu ya kurang lebih ada 6 kategori dari kalimat yang tidak efektif. Nah, sekarang kita kembali ke soal. Kita lihat kalimat 2, 6, 12, 13, 15. Kalimat 2 dulu. Nama lainnya adalah stomatitis. Dari segi struktur, subjeknya ada, nama lainnya subjek adalah predikat, tidak ada masalah. Pemborosan juga tidak ada. Oke, berarti kalimat 2 tidak ada masalah. Kalimat 6, namun kondisi ini amat mengganggu. Namun ini konjungsi antar kalimat, jadi harus diletakkan di awal, benar. Kemudian tanda bacanya benar, diikuti tanda koma. Namun, koma, ya. Kondisi ini amat mengganggu, kondisi ini subjek, amat mengganggu predikat. Itu juga tidak ada masalah. 12, kalimat 12, rasa perih dapat muncul 24 hingga 48 jam dan bertahan 3 hingga 4 hari. Predikatnya dapat muncul, kemudian sisanya adalah keterangan, subjeknya ada, kemudian tidak ada pemborosan dan kesalahan tanda baca. Jadi kalimat 12 tidak ada masalah. Kalimat 13, kemudian koma, baru tumbuh lembaran fibrin putih sehingga nyeri berkurang dan sembuh dalam 7 strip 10 hari. Kalimat 12 ini juga tidak ada masalah karena kemudian itu diletakkan di awal kalimat, kemudian diikuti tanda koma, ya, tanda bacanya. Lalu ada 7 strip panjang 10 hari, ini juga benar ya. Jadi tanda strip itu ada 2 ya teman-teman, ada yang panjang, ada yang pendek. Untuk menunjukkan sampai 7 sampai 10 hari, maka kita pakai tanda strip yang panjang, bukan tanda strip yang pendek ya. Kemudian yang terakhir kalimat 15. Apalagi jika menggosoknya tidak benar dan hati-hati. Nah, ini kalimat ini banyak ketidakefektifannya. Pertama, apalagi.
Kata apalagi itu hanya boleh digunakan di tengah kalimat karena dia adalah konjungsi intra kalimat. Yang kedua, kalimat ini tidak memiliki subjek. Jika menggosoknya tidak benar dan tidak hati-hati, apa yang digosok tidak jelas, jadi subjeknya tidak ada. Oke, ketemu ya. Jadi jawabannya di sini kalimat nomor 15. Baik. Nah, soal kalimat tidak efektif ini memang merepotkan teman-teman. Kita harus menguasai 6 kategori ini dan kita perlu untuk rajin berlatih. Baik, itu aja pembahasan kali ini. Lain kali kita akan lanjutkan dengan pembahasan yang lebih dalam mengenai kalimat tidak efektif. Terima kasih, semoga bermanfaat.